Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di Andri Wahis Channel. Salam sehat selalu. Semoga kita selalu diberi kesehatan, juga rezeki melimpah ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan unboxing atau ini saya akan menggunakan IP kamera ya, atau bisa dibilang CCTV. Yang dimana CCTV sekarang itu merupakan seperti suatu kebutuhan yang udah mulai sering digunakan ya, bahkan selevel rumah tangga aja kadang kita sudah pasang CCTV. Oke, untuk CCTV yang saya gunakan ini adalah merupakan IP kamera ya, yang merupakan CCTV yang bisa digunakan menggunakan jaringan internet dan juga bisa digunakan secara offline ya. Untuk mereknya sendiri ini adalah, kalau di body ini adalah V380 ya modelnya, yang dapat diakses dengan menggunakan aplikasi V380 ya. Nanti bisa di-download melalui iOS ataupun melalui Android ya. Oke, untuk IP kamera ini sendiri merupakan fiturnya itu mempunyai WiFi ya, jadi bisa connect ke modem atau internet kita dan dapat dioperasikan menggunakan iOS ataupun Android ya, iOS Apple mungkin, dan dilengkapi dengan penyimpanan memory card yang support sampai 64 GB ya maksimal ya, dan dapat berputar kanan kiri atas bawah, dan dilengkapi juga dengan mikrofon ya, jadi bisa berkomunikasi dua arah. Kemudian juga ada fasilitas smart cloud atau penyimpanan awan, yang fitur ini dapat diaktifkan dengan cara kita berlangganan di aplikasi V380. Oke, untuk isinya sendiri seperti apa kita coba ya. Dalam paketannya ini jelas kita dapat IP kameranya seperti ini, bentuknya lucu, bisa noleh kanan kiri atas bawah ya, diatur lewat aplikasi, dilengkapi 3 antena ya, sehingga terjamin kuat nanti. Untuk sinyalnya jangan khawatir. Oke, kemudian yang jelas ada power supply-nya, adaptornya 5 volt 1,5 ampere, dan kemudian kabelnya kita dapat kabel micro USB ya, tipe micro ini. Oke, dan juga dibawakan juga bracket untuk kita pemasangan di tembok ataupun di plafon ya, beserta baut-bautnya. Teaser ini juga ada untuk menempelkan bracket. Yang jelas buku panduan ya. Oke, untuk penggunaannya dapat dibaca di sini, ada 2 bahasa, Cina dan Inggris. Sini ada, yang jelas kita nanti harus mendownload ini aplikasi V380 ya melalui HP kita agar kita dapat mengakses IP kamera ini. Seperti apakah, kita coba dulu ya. Oke, tak lupa kalau kita ingin dapat menggunakan fitur rekaman secara offline ya, maka kita harus jangan lupa membeli memory cardnya. Untuk memory card maksimal 64 GB ya untuk perekaman, dimana itu kalau menurut petunjuk dapat merekam selama 28 hari ya ke depan. Dan kalau kita pakai 32 GB maka akan dapat merekam 14 hari sekitar itu. Udah lumayan kalau untuk merekam berikut secara continuous ya. Oke, jangan lupa pakai memory card kalau ingin merekam secara offline. Oke, untuk yang pertama kali kita persiapkan untuk IP kamera ini adalah kita harus download aplikasinya dulu ya melalui scan QR kodenya di buku petunjuk.
maka kita harus masuk ke kamera ya, dan kita arahkan ke salah satu barcode-nya sampai muncul lihat rincian. Oke, kemudian kita kunjungi situsnya, maka kita akan diarahkan ke Play Store. Kita disuruh download. Apabila belum menginstal, silakan install, dan kalau sudah silakan masuk ya. Kita buka aplikasinya. Oke, di sini kita disuruh login, atau kalau belum punya akun silakan akun, tapi apabila tidak kita bisa menggunakan fitur try ya. Tapi semua fiturnya maka akan tidak dapat terbuka semua ya kalau kita tidak mendaftar, tapi kita coba dulu untuk sekedar mencoba ya. Sampai di sini kita disuruh memasukkan device-nya ya, dan selanjutnya maka kita harus persiapkan untuk device-nya atau IP kameranya kita install ya. Oke, pertama-tama kita persiapkan dulu untuk IP kameranya. Jangan lupa kita pasang memory card ya kalau ingin merekamnya secara offline dan continuous. Ini saya akan pasang di sebelah sini di app-nya sampai bunyi klik ya. Oke, terus kemudian persiapkan untuk kabel powernya atau kabel daya. Kemudian kita colokkan ke listrik. Oke, kalau sudah kita masukkan ke port belakang ini ada konektor DC. Nah, kita tunggu kamera menginstal sampai siap dan ready ya. Dan nanti ada peringatan voice atau notifikasi dari kamera ini. Nah, udah mulai sistem di sampai ready ya. Nah, dia akan kalibrasi dulu. Sampai nah, ini ada sudah di sini. Nah, ada peringatan ready, berarti sudah lengkap ya. Tadi kita tinggal menambahkan ke device di sini aplikasinya, maka kita tekan add device. Oke, di sini kita bisa menggunakan scan QR ataupun manual di bodi belakang ini ya. Nah, di sini kan ada nomor IP kameranya, alamatnya, kita bisa scan ataupun manual. Nah, ini sudah terdeteksi. Nah, di sini kamera belum bisa apa-apa ya, maka kita bisa tekan di add as. Karena belum bisa terkonek dengan WiFi, maka kita add as 4G device dulu. Nah, di sini kita misalkan rumah atau ruang keluarga ya. Kita pilih salah satu untuk finish. Dan kita akan men-save QR-nya, bisa disimpan ataupun tidak. Oke. Setelah itu maka kita belum bisa terkonek dengan device-nya ya. Nah, kalau belum bisa berarti kita harus mengkonekkan WiFi dari kamera ini ya. Kita cari di sini namanya adalah MV sesuai dari kode IP kameranya ya. Ini adalah hotspot bawaan dari IP kamera agar kita bisa terhubung secara offline. Kita konekkan. Sampai terkonek ya, sudah.
Di sini kita kembali ke pengaturan settingnya. Nah, kita disuruh set password dulu biar lebih aman ya. Kita bebas mau isi siapa username-nya, dan kita masukkan password sesukanya. Oke, ini dan kita konfirmasi. Oke. Nah, di sini kita sudah bisa ada menu pengaturan seperti recording, tapi kita coba dulu kameranya apakah berfungsi. Kita coba play. Nah, ini kamera sudah connect ya, bisa dilihat kameranya sudah connect. Ini masih offline atau langsung dari IP kameranya, belum terkonek menggunakan WiFi ya. Kita coba gerak-gerakan kanan kiri atas bawah, sudah bisa. Oke, cukup praktis. Oke, kalau sudah, di sini juga ada tombol record, snapshot, pengambilan gambar secara langsung dan bersimpan di HP. Juga ada mikrofon ya, ini untuk berbicara dua arah. Kalau kita berbicara, nah itu akan bersuara ya. Ini bisa juga untuk mendengar kalau kita buka mute-nya ini, untuk mendengarkan aktivitas dari IP kamera ini, dan kita tutup tidak dapat terdengar. Oke, fitur-fiturnya sudah cukup lengkap. Dan untuk settingnya di sini ada pengaturan. Jika kita ingin terhubung ke WiFi, maka kita pilih network dan kita pilih ke WiFi station mode. Nah, di sini kita disuruh mencari WiFi yang ada di sekitar kita ya. Kita cari select WiFi. Di sini contohnya saya masukkan WiFi salah satunya, dan kita masukkan password. Jangan lupa di sini password ya. Oke, kalau sudah diisi sesuai password, kita save. Oke, maka ada peringatan WiFi sudah terkoneksi ya. Udah ada peringatan WiFi connecting ya, itu artinya WiFi sudah terkoneksi IP kamera dengan WiFi di rumah kita ya. Oke, dan di sini kita sudah bisa melihat secara, nah ini sudah terhubung melalui WiFi HP dan IP kamera ya, sehingga kita sudah bisa memantau kamera kita secara jarak jauh. Ini dapat terpantau dengan secara jauh dan real time ya, menggunakan WiFi. Dan inilah fitur keunggulan dari kamera ini. Oke, dan untuk pengaturan lainnya jangan lupa kita harus menyesuaikan waktu dan tanggal ya, agar tidak bingung. Udah this time, ini sesuaikan daerah kita. Kalau Indonesia ya GMT +7 ya. Kemudian ada recording settingnya, kita bisa atur. Ini bisa pilihan secara terus menerus atau event recording secara beberapa detik mungkin ya. Kemudian record audio kita pilih ya, dan kualitasnya ada pilihan HD sama SD. Ini kalau ingin menghemat ya kita harus pakai yang SD, tapi kalau ingin hasilnya gambarnya bagus maka kita pakai yang HD. Oke, fitur-fiturnya seperti itu. Kita coba continuous ya, agar dapat merekam secara keseluruhan.
Sini juga ada tombol ini ya, replay. Ini adalah untuk melihat hasil rekaman kita, dan tetapi kalau kita belum punya akun harus disuruh login dulu, daftar ya istilahnya, untuk mengaktifkan fitur replay dari IP kamera ini, baik melalui micro SD nya maupun kalau kita ingin menggunakan fitur cloud ini kita harus berlangganan ya, atau berbayar secara bulanan untuk bisa menikmati fitur cloud dan merekamnya di awan melalui aplikasi ini. Oke, maka sebaiknya kita harus register dan login. Oke, untuk kamera ini sudah termasuknya harganya murah ya, kita sekitar 200 ribuan udah dapat IP kamera dengan fiturnya ya sudah cukup lengkap. Aplikasinya juga dapat di download dengan mudah. Kemudian untuk hasil dari kamera juga lumayan ya, untuk sensornya sendiri 2 megapiksel itu sudah lumayan ya kalau untuk pengawasan, dan wajar karena harga sesuai dengan kualitas, namun sudah dapat digunakan sebagaimana mestinya seperti CCTV pada umumnya. Oke, jika Anda ingin membeli, saya sudah sediakan linknya di bawah ya, di deskripsi. Silahkan Anda beli kalau ingin IP kamera seperti ini. Dan sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat. Tetap selalu jaga kesehatan. Salam dari saya, Andri Mas Cayo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.